Halo Noe, selamat sore. Ya, Nah, kedengeran ya. Boleh nyalain kameranya Noe. Wah, ceiling. Hahaha, oke. Hai, apa kabar Noe? Baik ya, alhamdulillah ya. Oke, sip. Kalau gitu kita mulai saja bentar. Nah, oke. Kita akan mulai aja ya Noe untuk kelas hari ini. Noe masih ingat terakhir kali belajar apa? struktur data tentang ya kemarin sih bukannya apa Olimpik ya? Betul, ya. Terakhir kali belajar tentang Olimpik. Kamu membuat database karyawan kamu sendiri, ya. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam mulai ya buat game tapi masih text base, ya. Kita akan membuat game yang masih berupa text base, ya. Gimana maksudnya? Kita coba lihat. Jadi ada yang namanya kelas, ya. Kelas di sekolah itu apa sih, Noe? Buat tempat di mana kita masuki terus belajar. Betul ya, tempat untuk belajar kita ya. Ada banyak berarti di dalam sebuah kelasnya. Gitu ada banyak orang. Nah, kalau di dalam Python, kelas ini kita sebut sebagai template. Jadi nanti Noe akan punya template untuk ngebikin eh, objek gamenya, ya. Kalau objek game itu kan ada banyak ya. Nah, makanya daripada kamu bikin satu per satu, mending bikin satu template, nanti bisa dipakai untuk semua objek, ya. Objek, dari tadi kita ngomongin objek. Objek itu sederhana benda, oke. Jadi semua yang ada di dalam game itu kita sebut sebagai objek, satuan terkecilnya. Contoh, berarti nanti kalau Noe pengen punya objek rabbit, dia punya fitur speednya 50. Metodenya berarti dia bisa run, ya. Nah, jadi nanti Noe perlu Noe notice ya. Jadi nanti kalau misalnya mau panggil variabel atau mau panggil metode atau fungsi, itu perlu panggil dulu variabelnya di depan, ya. Gitu atau kita sebut sebagai objek. Nah, pemrograman berorientasi objek itu ngebikin kamu bisa ngekontrol dengan cepat kodenya karena kamu punya template tadi, ya. Nah, template ini kita sebut sebagai kelas. Jadi kelas ini adalah template universal untuk bikin objek. Misal Noe nanti punya kelas atau punya template mobil biru. Nah, berarti nanti Noe bisa bikin jadi mobil kuning. Mau bikin yang lain bisa nggak? Bisa. Ya, berarti kamu bisa nanti bikin mobil jadi abu, jadi hijau, bebas ya di dalam gamenya. Kayak gitu. Oke. Nah, ketika kamu udah punya kelas, tinggal bikin aja objeknya caranya kayak gini ya. Bikin variabel biasa. Oke. Nah, contohnya gimana? Oh, pengen bikin mobil kuning. Berarti yellow car sama dengan car. Ini template-nya atau kita sebut konstruktor juga. Ya. Nah, mau bikin kelas itu gimana? Ini lumayan panjang nih yang baru. Ya, Noe. Jadi kamu bikin dulu kelas. Nama kelasnya apa? Baru definite. Init ini untuk apa? Untuk sebuah konstruktor. Jadi saat kamu bikin sebuah kelas, ini ada yang namanya properti atau fitur yang tadi. Taruhnya di init. Cara nulisnya lihat def spasi underscore-nya 2 init baru underscore lagi. Tinggal variabel-variabelnya. Nah, ketika udah beres, baru bikin fungsi-fungsinya atau metode-metodenya. Ya. Nah, contohnya gimana? Contoh, Noe nanti mau bikin sebuah game Pac-Man gitu ya. Nanti kamu akan membuat dulu berarti kelasnya, kelas Ghost namanya, lalu dev init, properti-propertinya ya. Di sini ada self, artinya menunjukkan objek yang sedang dibuat, dan ada yang namanya metode. Jadi, ketika nanti Noe mau ngebikin yang tadi ya kita gabungin nih. Kamu punya kelas Ghost, terus kamu pengen bikin objeknya, oh berarti panggil nama kelasnya. Lihat di dalam kurungnya nih, di dalam initnya Noe. Ada nickname sama color. Oh berarti karakter ini namanya atau nicknamenya Blinky, colornya merah. Nah, dia bisa panggil print info ya. Gitu. Hasilnya apa? Hasilnya ya ini, di print ya. Gitu. Jadi pastikan ada selfnya juga. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Kita pemanasan dulu tentang kelasnya. So, Noe boleh tolong di share screen.
Coba kita praktekin latihan-latihan mengenai kelasnya. Mm-mm. Kita pasang-pasangkan dari kiri ke kanan. eh Saat ini ya, dia kan objek yang saat ini kan. Nah, objek instance itu sama aja. Class name itu artinya dia membuat kelas ya. Ini berarti close, lalu ke sini. Yang ini, no, yang kedua. Nah, betul, ini properti betul. Yang pertama itu kedua. Betul. Mm-mm. Sip. Lanjut nomor dua. Oke, lanjut. Nah, baca dulu Noe. Oke, berarti kita cuma memperbaiki ya. Berarti baris satu, lihat baris satu dulu yang paling dekat. Kelas ini.
Ah, pintar. Terus baris dua, initnya harus ada apa? Berapa underscore-nya? Dua ya, kanan kiri. Tambahin. Oke, terus color nickname. Oke. Ini jangan lupa depannya. Ya, terus habis itu apa lagi? Di dalam kurung sini harus ada apa? Self ya. Oke. Kemudian nih yang berikutnya hantu ya. Namanya apa? Ghost. Dan yang terakhir kita panggil nama variabelnya di dalam kurung tokoh. Sip. Oke. Boleh di checklist? Boleh checklist belum? Warna ini kurang titik dua, kurang titik dua. Kasih titik dua ya. Nah, checklist ulang. Oke. Lanjut nomor 4. Baca dulu. Nah, betul kelas. Underscore-nya juga pinter. Oke, tinggal bikin print infonya nih. Print infonya kayak gimana berarti? Kita bisa buat kayak di gambar ya. Berarti Noe tinggal bikin dev dulu. Hapus. Nah, betul ya. Bikin dev print info tinggal di print. 4 baris. Itu seperti di gambar ya. Nah, betul. Kalau sudah berarti tinggal dibuat untuk yang pengecekannya ya. Jadi kalau misalnya kamu cari di sini ada nggak Blinky? Berarti pakai apa? Pakai apa buat ngecek ada atau enggak? Pakai if ya, tapi di looping dulu karena dalam sebuah list nih.
ya. Noe bikinnya jadi kamu for character in characters, plural, tinggal dibikin if. Di bawah sini, bawah 20. Betul. Nah, boleh di play dulu ya. Noe, coba di checklist. Jadi kalau kamu cari Blinky, Pinky, Inky, Clyde ya, nanti akan didapetin print info. Salah satu aja. Eh, udah checklist belum? Karakter mana yang ingin Anda dapatkan? Oke. Nama panggilan titik dua, warna tokoh, strategi yang digunakan tokoh, kecepatan gerakan. Oh, ini titik duanya, Noe. Kasih titik dua, kecepatan gerakan. Checklist ulang. Mantap. Oke. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya. Nah, kita mulai masuk ke Ya, dalam pembuatan gamenya, ya. Kamu akan mulai ngebikin gamenya, seperti apa tampilannya. Dia akan seperti ini ya. Nah, kita akan membuat game yang namanya Knight and Dragon, ya. Dari imajinasi kamu, kira-kira gamenya akan seperti apa? DND, Hmm? DND. DND, oke. Yes. Kita akan coba lihat, betul ya. Dia nanti akan berupa seperti itu. Kita akan punya dua hero ya. Kamu nanti akan punya penembak dan juga pedang ya. Nah, caranya gimana? Caranya nanti Noe tinggal bikin dulu kelas hero, ya. Kemudian kamu bikin propertiesnya nih, ya. Bikin metodenya. Contoh, nanti kamu punya hero namanya Richard, ya. Richard ini, oh ini darahnya 50, armornya 25, ya. Powernya 20 pakai pedang. Nah, nanti berarti sama Noe bikin dulu nih kelasnya, biar bikin template, ya. Kalau udah bikin template, kamu tinggal bikin pre-info. Dan kamu bikin dulu objeknya. Oh, ini si Knight ini namanya Richard ya. Darahnya 50 gitu ya, berurutan. Nah, Noe, misal ada Richard, ada Helen. Richard ini menyerang si Helen nih, ya. Hmm, Kira-kira apa yang terjadi sama si Helen kalau diserang sama si Richard? Ya, dia 20, nyerangnya dengan kekuatan 20. Apa yang terjadi dengan Helen? 20-nya hilang apa dari 100 jadi 80. Betul, ya. Tapi dia pakai armor, Noe. Artinya apa? Jadi kurangin 10. Jadi health-nya, darahnya. Cuman 10 90 doang. Iya, pintar. Oke. Ya nanti dia mengarah dulu ke si armor, baru ke darahnya. Ya, pintar banget. Nah, jadi cara kita buat di Python-nya gimana? Jadi nanti Noe tinggal bikin self comma enemy, kamu tinggal bikin enemy armor, itu berkurang dengan powernya hero. Ya, nanti kalau armor si musuh udah nol, tambahin dengan darah musuh. Jadi kalau nanti dia kan udah negatif ya, armornya ya. Nah, itu nanti akan ditambahkan dengan si darahnya. Oke? Jangan lupa disetting balik ke nol ya armornya. Kemudian apa? Udah ya bikin kayak gitu. Ntar tinggal dikasih loopingnya aja. Ya. Nah, ada pertanyaan dulu? Belum ya? Kalau belum kita coba praktekin. Ayo. Gamenya masih teks ya untuk yang sekarang dan nanti yang berikutnya. Ntar mulai bikin pakai visual lusa. Oke, coba digeser ke bawah. Kita mau buat kelas hero. Ini di nomor satu diklik Noe. Memprogram kelas hero. Nah, kita mau bikin kelas hero-nya.
pertama-tama emang bikin ya kelasnya, tapi kita ada import dulu nih Noe. Di baris satu, kamu bikin dulu importnya from random import random sama time slip. Mm-mm. Nah, baru deh kita buat yang berikutnya. Ya, kelas hero gitu. Kelas hero-nya berarti ngikutin tuh propertinya ya ada 5. Mm-mm. Hanya gede betul pinter ya. Nah, baru deh kita bikin printnya ya. Kamu bikin printnya seperti ini nih, biar ada hiasannya. Bikin def print info, betul. Sudah? Oke, tinggal bikin senjata. Hmm. Slash n-nya, Noe. Garis miring n-nya ya. Di weapon. Enggak, itu udah bener nggak apa-apa. Yang di weaponnya aja. Biar ada baris kosong. Nah, pintar. Baru buat yang penyerangan tadi ya. Kamu bakal ngebuat kita menyerang si armornya dulu, baru si darahnya. Yes, Death Strike. Hapus pasinya ya. Nah, pintar.
Nah, sudah? Oke, kita coba bikin dulu objeknya ya. Jadi kan kamu udah punya nih, kita mau bikin dua. Ini nanti bebas ya, Noe nanti mau bikin. Nah, ini belum bisa dipanggil, belum ada keluar apa-apa karena belum kita panggil print infonya. Nah, Noe bebas, mau namanya siapa, darahnya berapa, weaponnya apa ya, yang di dalam kurung ini menyesuaikan yang ada di dalam init ya. Coba Noe buat di bawahnya. Misal Noe kan, Noe main Mobile Legends nggak? Dihapus dulu spasinya. Lempet kiri. Lagi. Nah, pintar. Variabelnya juga bebas. Nah, boleh. Pertama, nah, kalau hero-nya penting ya. Hero dulu, kurung. Nah, jadi name ini string. Nah, betul. Itu namanya bebas. Baru nanti darahnya berapa gitu. Hmm. Darahnya dikit banget, 20. Armornya juga 13. Powernya berapa? Hmm. Oke. Kekuatannya dia berapa? Hmm. Waduh, ini OP banget itu sekali dia ngehit juga langsung mati. Oh. Hmm. Sekali dihit langsung mati. Des. Dah? Oke. Dragon Breath. Oh, dia powernya 6 doang. Oke. Sip. Kemudian kita coba print infonya ya. Kamu coba print infonya dulu. Berarti namanya ada Adventurer sama si Dragon ya. Diganti. Kamu bikin dulu adventurer.printinfo sama dragon.printinfo. Coba di play dulu ya. Eh, pre hero object is not. Oh ini print info. R-nya hapus ya yang di baris 10. Harus sama. Nah, coba play. Oke, tuh ada namanya Steve, namanya Ender Dragon ya. Oke, berikutnya kita buat untuk bikin dia saling menyerang ya. Berarti bikin dulu aja, biarkan pertempuran dimulai, lalu di looping ya. Oke, coba dibuat di bawahnya. Mm-mm.
Betul, jangan lupa diganti namanya ya. Yang Knight berarti jadi Adventurer, Rascal jadi Dragon, pintar. Eh, oke, sip. Sip, coba di play. Noe. Nah, name O is not defined. Oh, ini nol. Ini nol ya. Nah, sip. Nanti dia akan terus membuat saling menyerang ya. Ntar kita bisa kelihatan nih siapa yang kalah ya. Nah, ya, Steve jatuh dalam pertempuran. Dia yang kalah sama si Dragon. Oke, coba di-review dulu, Noe. Lihat, ada ya pertanyaan dulu. Cuma main doang aku. Boleh, jadi underscore ya. Jangan lupa dikasih underscore. Jadi udah ini. Dah? Ya udah. Oke. Kalau udah boleh di checklist. Udah beres itu. Waduh, OP banget. 100.000.
Eh, Langsung mati. Gede banget. Sekali hit langsung mati. eh, Nah, sip. Udah, di checklist dulu mana? Boleh share screen dulu, Noe. Kita masih bisa ngerjain yang lain dulu. Coba share screen dulu aja. Nah, oke, Sapitas. There's 9 minutes ya. Coba kita kerjain yang bonus. Nah, oke. Coba Noe pilih dua ya jawaban yang benar. Oh, bukan. Kelas adalah nama dari metode. Kumpulan metode properti juga ya. Bukan yang itu. Mm-mm, bukan. Dia bisa objek apapun ya. Pintar. Lanjut nomor dua. Mau baca dulu. Kita mau bikin program tentang hewan, tentang binatang. Ya, gimana caranya berarti? Bikin dulu di kelas animal ya. Kita bikin konstruktor, berarti ada dua fungsi ya. Init sama make voices. Jangan lupa spasinya, Noe. Lihat setelah definite itu spasi karena pakai titik dua ya. Titik duanya dulu. Nah, betul itu kasih tab yang bawahnya. Oke. Nah, baru deh kita bikin dua input kayak di gambar ya. Kita bikin dua input kayak di gambar. Kita kasih nama variabel aja animal sama voice ya. Jangan lupa bikin objeknya. Hewan apa yang akan kita program sama yang satu lagi. Suara tanda tanda tanya
baru tanda petik lagi. Petik satu, sip. Oke. Kemudian, dah ini yang terakhir nih. Animal voice ya. Sip. Oke. Nah, bikin di bawahnya berarti Noe ya. Bikin printnya. Nanti ada satu lagi. Nah, ini udah terakhir. Sip, oke, boleh checklist ya. Hmm, titik dua. Titik dua yang nggak kebuat ya. Nah, oke, hewan apa yang kita program. Dah, oke, sampai itu aja, Noe ya. Noe ada pertanyaan dulu nggak? Ya, nanti aja ya. Oke, kalau nggak ada, sip, kita udah selesai. Nanti kita coba ngerjain yang berikutnya untuk Knight and Dragon Part 2. Part 2 akan bahas tentang penambahan objek baru. Kamu akan ada kelas Dragon, ya. Di kelas Dragon ini nanti melakukan pewarisan. Ya, jadi nanti kamu akan belajar tentang inheritance. Oke, sebelum ditutup kelasnya, Noe, ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan kelasnya. Ntar ketemu lagi di minggu depan. Ya, bye-bye, Noe. Selamat sore. Bye.